Ya, alhamdulillah, puji syukur pada hari ini kita masih diberi kesempatan untuk melaksanakan tatap maya kita yang ke-6 ya. Nah, untuk pertemuan kita pada hari ini, Ibu akan membahas mengenai latihan yang sudah Ibu berikan ya di tugas ke-12 ya, yaitu menganalisis isi, struktur, dan kebahasaan yang ada di dalam teks ceramah. Nah, sekarang Ibu akan tampilkan seperti apa teksnya. Oke, mana ini? Oke, sudah nampak layar laptop Ibu? Belum, Bu. Oke, sedang ya. Sekarang sudah nampak layar laptop Ibu? Sudah, Bu. Sudah? Sudah, Bu. Oke. Nah, Ibu akan tampilkan ini soal yang kemarin ya. Oke, Ibu perbesar. Nah, ini ya. Jadi judulnya adalah memupuk kedisiplinan. Nah, Ibu bacakan ya, jadi supaya dipahami oleh semuanya. Puji bagi Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan anugerahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat hidup dalam kedamaian dan ketenangan yang begitu luar biasa. Hidup adalah untuk berprestasi dan bermakna bagi dunia, serta berarti bagi akhirat nanti. Untuk itu, kita harus memanfaatkan semaksimal mungkin waktu yang ada agar tidak terbuang sia-sia. Untuk menjadi orang yang berprestasi, setidaknya ada dua hal yang harus kita perhatikan. Pertama, selalu berusaha sekuat menjaga nama baik. Ya, jadi yang pertama itu harus menjaga nama baik, ya, karena sehingga orang lain mau membuka di tempat ini ya. Ini agak sedikit kalimatnya karena dia lisan ya, lisan yang dituliskan begitu ya. Nah, karena nama baik akan membentuk citra positif bagi kita di masyarakat. Orang lain mau membuka, ditepati, tidak disiplin, berdusta, dan berkhianat. Hal tersebut akan merugikan diri sendiri. Hal tersebut dengan sendirinya akan menghancurkan kredibilitas kita di masyarakat, sehingga kehadiran kita pun tidak akan diperhitungkan. Ya, oke, yang pertama itu dia suruh untuk menjaga nama baik, gitu ya. Kemudian yang kedua, sudah menjadi suatu keharusan bagi siapapun untuk terus-menerus menggalang potensi kekuatan yang ada pada dirinya. Hal tersebut akan terlaksana apabila kita mulai menetapkan kedisiplinan pada diri sendiri. Untuk memaksimalkan potensi diri, kita harus berniat untuk terus belajar dan mengembangkan diri. Membiasakan diri untuk tidak bergantung pada orang lain dan selalu berusaha untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan. Kita harus selalu berusaha untuk mengoptimalkan kemampuan dengan seluruh daya upaya, sehingga menjadi manusia unggul yang selalu berkarya. Setiap manusia berpotensi untuk menjadi orang yang profesional di bidangnya. Untuk itu, haruslah ditegakkan disiplin tinggi dalam ibadah,
Disiplin dalam waktu, disiplin dalam ketertiban, disiplin dalam menjalankan peraturan dan tugas, serta hal-hal lainnya yang positif. Sungguh siapapun yang tidak memiliki disiplin dalam melaksanakan suatu program tidak akan ada maknanya dan tidak akan bermanfaat bagi dirinya, apalagi bagi orang lain. Kita harus bermental baja, pantang menyerah, pantang mengeluh, dan menghadapi hambatan apapun. Tidak melakukan suatu pekerjaan setengah-setengah, selalu berusaha melakukan yang terbaik, antisipatif terhadap perubahan, dan selalu siap menyikapi perubahan. Jadikan hari kita sebagai hari-hari berkualitas, berharga tinggi di depan Tuhan, jam demi jam maupun detik demi detik, berharga sangat tinggi di hadapan Tuhan. Oleh karena melaksanakan sesuatu yang sia-sia. Nah, ini diambil dari Harian Umum Pikim Roket ya, 1 April 2004, halaman yang kelima. Oke, jadi di dalam latihan Ibu sudah suruh yang pertama adalah mencari isi di dalam teks ceramah ini. Nah, sekarang Ibu ingin bertanya kepada siapa yang ada di sini ya? Oke, di sini ada Fitri Waldi. Mana? Fitri Waldi ada? Ada, Bu. Fitri Waldi? Ya. Ya, ada ya. Oke, Fitri. Ya. Ya, Bu. Menurut kamu, apa isi secara keseluruhan dari teks ceramah tadi? Nih ya, apa? Isi dari teks ini apa secara keseluruhan? Berusaha, Bu. Berusaha. Berusaha untuk apa? Berusaha untuk berprestasi dan tidak bermalas. Kenapa? Berusaha untuk berprestasi dan tidak bermalasan. Iya, berusaha untuk menjadi seseorang yang berprestasi, gitu ya. Nah, di sini juga ada judul. Dari judul kita sudah bisa melihat apa sih isi di dalam teks ini, gitu ya. Secara umum yaitu adalah mengenai kedisiplinan. Ya, kedisiplinan di sini hal pertama katanya ya. Hal pertama yang harus kita lakukan adalah menjaga nama baik. Ya, menjaga nama baiknya dengan cara apa? Dengan cara ini tadi ya, kita harus disiplin, jangan pernah berbohong, apalagi berkhianat ya. Nah, ini adalah ciri-ciri orang yang munafik ya. Apa ciri-ciri orang munafik? Berbohong ya, suka berbohong. Kemudian apa satu lagi? Berbohong, berkhianat, ada satu lagi, aku lupa. Nah, jadi di sini salah satu caranya adalah menjaga nama baik. Jadi secara umum adalah kita, nah ini ya, di akhir juga dikatakan, jadikan hari kita sebagai hari-hari berkualitas, berharga tinggi di depan Tuhan. Jam demi jam maupun detik demi detik itu sangat berharga di mata Tuhan. Kita harus bisa berdisiplin, gitu ya. Kemudian di paragraf yang 2 terakhir ini, kita harus bermental baja, pantang menyerah, pantang mengeluh dalam menghadapi hambatan apapun, tidak melakukan suatu pekerjaan itu setengah-setengah, selalu berusaha melakukan yang terbaik. Ya, jadi dalam kehidupan ini harus melakukan yang terbaik agar kita juga bisa menjaga kredibilitas diri kita di tengah-tengah masyarakat, sehingga kita juga tidak tidak disepelekan gitu ya, tidak disepelekan oleh orang lain. Nah, jadi untuk isi di dalam teks ceramah ini, intinya adalah untuk menjadikan diri lebih baik, ya, yaitu dengan cara berdisiplin ya, berdisiplin dan tidak melakukan hal-hal yang merugikan diri kita sendiri, di mana hal itu akan menyebabkan kita tidak dianggap oleh masyarakat yang ada di sekitar kita.
Ya, kok itu intinya. Nah, kemudian di soal yang kedua, jadi untuk isi ini sebetulnya variatif ya, asalkan berkaitan dengan isi di dalam ceramah ini. Nah, untuk yang kedua, Ibu sudah tuliskan mengenai struktur ya. Oke, ini. Struktur di dalam ceramah. Coba di sini ada, oke, itu Fitri, siapa lagi ya? Sini IPS. Michelle. Ada Michelle? Halo, Michelle ada? Michelle? Halo. Mana ini Michelle? Tidak ada Michelle? Oke, Ibu ganti ya. Ada Rahma. Al-Rahma. Rahma ada? Ya, Bu. Enggak, Bu. Ya, Rahma. Rahma untuk struktur ya. Sekarang kita akan bahas mengenai struktur di dalam teks ini. Struktur yang pertama apa, Rahma? Pembukaan, Bu. Ada di mana? Paragraf Bu. Di paragraf 1, Bu. Ada di mana pembukaan itu? Paragraf 1, Bu. Ya. Kenapa paragraf 1 dikatakan sebagai pembukaan? Soalnya tuh ada masalah yang akan dibahasnya, Bu. Ada puji. Ya. Ada sebuah isu yang diangkat, gitu ya. Di mana isunya itu mengenai apa? Ada di kalimat keberapa dia? Kalimat terakhir. Terakhir, 2 terakhir ya, tepatnya ya. Nah, di sini diawali dengan segala puji bagi Tuhan. Nah, itu juga termasuk dari pembukaan. Nah, yang Ibu maksud juga di dalam struktur ceramah itu berkaitan dengan pembukaan. Di dalamnya ada isu atau permasalahan yang akan dibicarakan. Nah, di sini kita dapatkan di dalam kalimat kedua, mulai dari hidup ini ya. Hidup adalah untuk berprestasi dan bermakna bagi dunia, serta berarti bagi akhirat nanti. Jadi di sini dia katakan adalah mengenai hidup, ya, untuk dapat berprestasi dan bermakna dunia dan akhirat. Untuk itu kita harus memanfaatkan semaksimal mungkin waktu yang ada agar tidak terbuang sia-sia. Jadi untuk dapat berprestasi ya dan bermakna hidup kita dunia dan akhirat itu dengan salah satu caranya adalah dengan memanfaatkan semaksimal mungkin waktu. Nah, di sini dia mengenai permasalahannya tadi, yaitu berkaitan dengan cara menghargai hidup kita, yaitu dengan cara memanfaatkan waktu dengan baik. Ya, jadi untuk di sini Bu berikan tanda ya. Di sini Ibu berikan tanda. Nah, ini ya. Di paragraf pertama berkaitan dengan ya, isu. Ini pendahuluan. Pendahuluan isu atau permasalahan jadi dalam menganalisis itu harus spesifik ya, spesifik gimana letak isu itu. Jadi ya kita tidak boleh asal tebak ya, melalui perasaan gitu ya, nggak boleh. Dalam menganalisis itu harus sesuai dengan teks yang kita analisis. Nah, kita katakan bahwa di paragraf pertama itu terdapat isu atau permasalahan. Nah, di mana letak isu permasalahan itu? Kita lihat ada di kalimat kedua dan kalimat ketiga. Oke, seperti itu ya. Coba dicatat di buku latihannya itu dicatat
ya, dicatat bahwa untuk struktur yang pertama itu terdapat di paragraf pertama, di mana isu atau permasalahan itu tergambar pada kalimat yang kedua dan kalimat yang ketiga. Gitu ya. Oke, sampai sini sudah dicatat? Sudah, Bu. Oke, Sudah, kita akan masuk ke struktur yang kedua. Nah, struktur yang kedua, sekarang Ibu ingin tanya kepada Aisyah Amini. Ada Aisyah? Ada, Bu. Oke, Aisyah. Ibu ingin tanya. Tadi kan sudah ya, struktur yang pertama pembukaan. Pendahuluan di sini, pembukaan ya. Nah, untuk struktur yang kedua apa, Aisyah? Terdapat di paragraf 2 sampai paragraf 4, Bu. Terdapat pada paragraf kedua dan keempat. Nah, coba kita lihat Apa ya. itu? Nah, di dalam struktur yang kedua, yaitu isi, terdapat argumentasi. Nah, apa argumentasi yang ada di dalam paragraf yang pertama? Aisyah? Ya, Bu. Nah, di paragraf yang pertama ini, apa argumentasi yang diungkapkan oleh si penulis? Pentingnya menjaga nama baik, Bu. Apa? Oke, Menjaga nama menjaga baik, Bu. nama baik. Nah, jadi si penulis menguatkan argumentasinya tadi ya, yaitu untuk memanfaatkan waktu ya, dengan cara yang pertama adalah berusaha sekuat tenaga untuk menjaga nama baik, karena nama baik akan membentuk citra positif bagi kita di masyarakat sehingga orang lain mau membuka, ditepati, tidak disiplin, berdusta dan berkhianat. Hal tersebut akan merugikan diri sendiri. Nah, jadi dengan begini untuk menjaga sekuat tenaga ya, menjaga nama baik, maka orang-orang di sekitar kita itu akan mencoba juga untuk menghindari hal-hal seperti tidak disiplin, berdusta, berkhianat yang akan merugikan diri sendiri. Nah, ini adalah berupa argumentasi. Nah, argumentasi seperti yang Ibu sampaikan, itu ada namanya logika berpikir, ada fakta, ada data. Nah, yang kalimat ini termasuk apa dia? Termasuk apa nih? Fakta atau logika berpikir, data atau pernyataan para ahli ini? Fakta, Bu. Ya, berupa fakta di lapangan. Ya, fakta di lapangan memang seperti itu adanya, bahwa seseorang yang bisa menjaga nama baiknya pasti adalah orang-orang yang terhindar dari yang namanya tidak disiplin gitu ya, berdusta, kemudian berkhianat ya. Nah, orang-orang yang mampu menjaga dirinya tidak akan melakukan hal seperti itu. Nah, ini merupakan fakta ya. Oke, bagus. Ini masih isi. Kita lihat di paragraf yang ketiga. Oke, sekarang Ibu ganti sekarang siapa lagi ya? Ega. Ega, ada Ega? Ega? Halo, Ega ada? Ega, ada Ega di tempat? Oh, tidak ada suaranya. Oke, Ibu ganti. Fakira ada?
Fahira. Halo, Fahira ada? Fahira? Tidak ada di tempat? Oke, tidak ada suaranya ini. Ibu ganti ya. Putih Amira ada? Ada, Bu. Oke, Putih Amira. Kita lihat lagi ke layar ya. Iya, Bu. Oke, kita lihat paragraf selanjutnya. Coba Pak Kira, seperti yang diungkapkan oleh teman tadi ya, bahwa isi terdapat pada paragraf ke-2 dan sampai ke-4 ya. Nah, paragraf yang ketiga ini apa isinya? Apa argumentasi yang ada di sini? Memaksimalkan potensi diri, Bu. Oke, bagus sekali. Ya, jadi di dalam paragraf ini si penulis mengungkapkan kita harus memaksimalkan potensi diri. Kemudian juga kita harus berniat untuk terus belajar dan mengembangkan diri, membiasakan diri untuk tidak bergantung pada orang lain dan selalu berusaha untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan. Nah, di sini juga ini sudah ada di awal ya, di awal kalimat. Sudah menjadi suatu keharusan bagi siapapun untuk terus-menerus menggalang potensi kekuatan yang ada pada dirinya. Nah, di kalimat selanjutnya ini adalah berupa penjabaran. Gitu ya. Nah, jadi di dalam paragraf yang ketiga ini juga berupa argumentasi. Berupa apa? Fakta, Bu. Fakta, ya, berupa fakta. Faktanya memang seperti itu, di mana kita harus menggalang Oke, tadi ada kesalahan jaringan ya. Sekarang bisa dengar Ibu? Zakia Bisa, Bu. ada? Oke, bisa ya? Bisa, Bu. Oke, di dalam paragraf selanjutnya, nah ini juga bagian dari isi. Apa isi dari paragraf yang keempat ini, Zakia? Coba dilihat. Apa isinya di dalam paragraf yang keempat?
Apa, Zakia? Mentegakkan disiplin tinggi dalam ibadah, dalam waktu, dalam ketertiban. Ya. Oke. Jadi inti di sini adalah kita harus dapat mengoptimalkan kemampuan yang ada. Kemudian kita bisa menjadi seseorang yang dapat profesional ya, memiliki potensi dalam melakukan hal-hal yang positif. Nah, di sini juga masih berupa fakta yang ada di lapangan. Nah, dengan melakukan hal ini kita akan menjadi seseorang yang bermanfaat, gitu ya. Nah, terakhir. Nah, ini sudah paragraf terakhir. Kita lihat lagi, Ibu. Lihat di sini ada Fauzan, ada Fauzan? Fauzan ada? Halo, ada Fauzan? Fauzan? Bu. Ya, ada Fauzan ya. Nah, sekarang Ya. ini mudah nih ya, di paragraf yang terakhir. Paragraf terakhir ini terdapat apa, Fauzan? Paragraf terakhir, Bu. Ya. Paragraf terakhir. Bentar, Bu. Paragraf terakhir ini. Nampak kan layar Ibu ya? Oh, penutup, Bu. Ya, struktur yang terakhir adalah penutup. Nah, penutup ini apa isinya, Fauzan? Kesimpulan dari paragraf 1, kesimpulan dari pernyataan isi, Bu. Iya. Terdapat di kalimat keberapa dia, Fauzan? Di kalimat, bentar, Bu. Oh, di kalimat terakhir, Bu, yang oleh karena itu kita tidak patut kita bermasalah atau melakukan sesuatu yang sia-sia. Oke. Nah, bagus Fauzan, tetapi masih kurang tepat. Jadi di dalam penutup itu kan ada yang namanya ringkasan atau simpulan terhadap apa yang sudah kita bahas sebelumnya. Nah, yang disampaikan oleh Fauzan tadi, oh ya salah satunya lagi isi dari penutup itu bisa berupa saran ya atau sebuah ajakan gitu ya. Nah, oleh karena itu katanya ya, ini oleh karena itu tidak patut kita bermalas-malasan atau melakukan sesuatu yang sia-sia. Nah, di sini berupa apa dia kalau seperti ini? Tidak patut kita bermalas-malasan katanya. Nah, itu berarti berupa apa? Ajakan kah atau saran? Fauzan. Saran. Ya, itu berupa saran. Ya, bisa juga berupa ajakan. Tidak patut bagi kita bermalas-malasan. Ada ajakan untuk tidak bermalas-malasan. Kemudian ada saran kepada pendengar kita, jangan bermalas-malasan gitu ya. Karena itu adalah sesuatu yang sia-sia. Nah, itu adalah saran atau ajakan gitu ya. Nah, yang dimaksud dengan ringkasan atau simpulan, ada di mana dia? Kalimat yang keberapa dia? Ada di kalimat ya, ini ada kalimat pertama sampai sini ya. Kemudian ada kalimat yang
2 sampai sini. Jadi kalimat yang pertama dan yang kedua itu berisi simpulan atau ringkasan. Kan di sini dikatakan ya, kita harus bermental baja, pantang menyerah, pantang mengeluh dalam menghadapi hambatan apapun. Tidak melakukan suatu pekerjaan setengah-setengah, selalu berusaha melakukan yang terbaik, antisipatif terhadap perubahan, dan selalu siap menyikapi perubahan. Jadikan hari kita sebagai hari-hari berkualitas, berharga tinggi di depan Tuhan, jam demi jam maupun detik demi detik, berharga sangat tinggi di hadapan Tuhan. Nah, ini kan adalah suatu ungkapan yang sudah disebutkan di paragraf sebelumnya. Ya, jadi intinya dalam menjalani kehidupan ini agar kita menjadi seseorang yang dapat bermanfaat dunia dan akhirat, yaitu melakukan 2 kalimat di akhir paragraf ini. Itu ya. Jadi di sini diberi tanda. Oke, ini ya. Jadi di kalimat di paragraf terakhir ini berisi penutup. Harus lebih jelas kita ya dalam menganalisis. Di mana letak penutupnya itu? Itu terdapat di kalimat pertama dan kalimat kedua, yaitu berupa simpulan atau rangkuman. Kemudian di kalimat yang ketiga berisi saran atau ajakan. Oke, jadi dalam menganalisis kita tidak boleh hanya menyebutkan secara umum. Kita harus menyebutkan secara secara jelas gitu ya. Di mana letaknya, paragrafnya, paragraf berapa, kalimatnya, kalimat yang mana, itu harus jelas dikatakan. Gitu ya. Nah, jadi di sini jika ada yang salah di buku latihannya tolong diperbaiki. Ya, ini tolong dicatat di buku latihannya. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan sebelum kita masuk dalam pembahasan unsur kebahasaan? Tidak ada ya. Nah, sekarang kita akan masuk kepada unsur kebahasaan. Nah, coba Ibu akan tanya kepada Irgi. Irgi ada Irgi? Irgi? Halo, Irgi ada di tempat? Halo Irgi? Tidak ada Irgi? Irgi, tidak ada Irgi? Oke. Talita lah. Talita ada ya, Talita? Ya, Talita. Nah, unsur kebahasaan yang mana yang Talita temukan di dalam paragraf ini, dalam teks ini? Yang pertama kalimat apa? Kalimat yang mana? Apa unsur kebahasaan pertama yang Talita temukan? Oleh karena itu. Oleh karena itu. Di dalam paragraf terakhir ini ya.
Iya, Ini Bu. berupa apa ini? Apa nama unsur kebahasaannya? Konjungsi kausalitas, Bu. Apa? Konjungsi kausalitas. Ya, konjungsi kausalitas. Ya, oleh karena itu, oleh sebab itu, gitu ya, ada konjungsi kausalitas. Oke, betul ya, Talita. Oke, bagus. Ibu kan suruh minimal 3 ya. Sekarang Ibu akan tanya lagi yang lain. Nah, Ibu akan tanya kepada siapa lagi ya? Syafira. Syafira sudah tadi belum? Syafira? Syafira ada? Belum, Bu. Belum lagi, Bu. Kenapa? Kenapa Syafira? Belum disebut lagi, Bu. Oh ya, belum disebut. Oke, unsur kebahasaan yang kedua, apa yang Putih, Syafira ya, Syafira temukan? Kata ganti orang pertama jamak, Bu. Yang kita. Oke, orang pertama jamak. Apa kalimatnya? Iya, Bu. Kita, Bu. Ya, bagus. Ada kata kita. Apa kalimat lengkapnya? Ini bukan? Kita ini. Apa Iya, Bu. kalimatnya? Ya. Kita harus selalu berusaha untuk mengoptimalkan kemampuan itu, Bu. Ya. Kita harus selalu berusaha untuk mengoptimalkan kemampuan. Ada kata kita ya. Jadi kita di sini adalah orang pertama jamak ya. Oke, bagus. Kemudian Ibu ingin tanya lagi. Satu lagi. Yang berbeda ya. Siapa lagi ya? Mutiara. Ada Mutiara? Mutiara ada? Halo Mutiara. Mutiara, tidak ada Mutiara? Oke, Taufik. Taufik ada Taufik? Atau Nabila? Nabila ada? Iya, Bu. Oke, Nabila. Unsur perasaan apa yang Nabila temukan di dalam teks ini? Kata definisi, Bu. Pernyataan definisi, Bu. Kata Pernyataan pernyataan definisi. di kalimat keberapa itu? Apa kalimatnya? Hidup adalah Pernyataan untuk definisi. Apa kalimatnya? berencana. Oh iya, yang ini ya. Bu. Oke, hidup adalah untuk berprestasi dan bermakna bagi dunia serta berarti bagi akhirat nanti. Meskipun sebetulnya di kalimat ini dia menggunakan kata adalah, tetapi tidak mendefinisikan sebetulnya. Tetapi definisinya dalam bentuk ungkapan pendapat ya, pendapat dari si penulis tadi. Dia mengatakan bahwa hidup itu adalah untuk berprestasi. Jadi di sini tidak mengarah kepada definisi yang sesungguhnya gitu ya, tetapi definisi menurut si pembicaranya ya. Tapi tetap benar di sini dia menggunakan kata adalah ya. Dia menggunakan kata definisi. Oke, bagus ya, Nabila. Oke, Ibu ingin tanya lagi. Mungkin ada lagi yang lain yang berbeda. Aisyah Alwi, Bu. Oke, Aisyah Awi. Kalimat apa lagi yang ditemukan, Aisyah? Kata persuasif, Bu. Kata persuasif. Ada di apa kalimatnya? Untuk itu haruslah ditegakkan disiplin tinggi dalam ibadah. Oke, untuk itu haruslah mana dia? Nah, ini ya. Nih, untuk itu haruslah, bagus sekali. Ya, ada kata haruslah. Ya, jadi ada kata ajakan, haruslah kita tegakkan disiplin yang tinggi. Jadi kata persuasifnya terletak di kata haruslah gitu ya.
Kata haruslah. Oke, bagus. I shall we ya. Nah, Ibu ingin tanya lagi yang lain yang mungkin berbeda. Siapa lagi yang berbeda analisis kebahasaannya? Bu. Siapa? Ega. Oke, Ega. Apa Iya, lagi, Bu. Ega? Kata kerja mental, Bu. Oke, kata kerja mental. Bagus. Yang mana dia, Ega? Sehingga kita hidup dalam kedamaian dan ketenangan yang luar biasa. Yang katanya kedamaian dan ketenangan, Bu. Di mana? Kedamaian dan ketenangan, Bu. Kenapa? Di mana, Ega? Di Coba diulang lagi kalimatnya. Sehingga tadi ya. Iya, Bu. Sehingga kita Sehingga. hidup dan Oh, sehingga. Mana dia sehingga kita hidup dalam kedamaian dan ketenangan yang luar biasa. Ini, Bu, paragraf pertama. Iya. Oh, iya. Sehingga kita hidup dalam kedamaian dan ketenangan yang luar biasa. Nah, di mana letak kata kerja mentalnya? Ega? Di kedamaian dan ketenangan, Bu. Kedamaian dan ketenangan. Nah, ini adalah sebuah bentuk apa ya? Suasana gitu ya. Suasana atau Iya. kondisi di mana ada kedamaian dan ketenangan. Oke, di sini kita mendapati kata ke dan an. Begitu juga dengan ketenangan ya, ke dan an. Ya. Nah, di sini Ega, untuk kata kerja mental itu biasanya menggunakan konjungsi, bukan konjungsi, imbuhan ya. Imbuhan seperti me, di gitu ya. Nah, untuk kata kedamaian dan ketenangan ini menggunakan imbuhan ke an. Nah, ke an ini adalah imbuhan untuk kata benda. Jadi kedamaian di sini artinya adalah benda, suatu bentuk gitu ya, suatu bentuk keadaan, suatu bentuk kondisi. Kondisi damai dan kondisi tenang. Jadi untuk kata kedamaian dan ketenangan itu belum dikatakan sebagai kata kerja mental. Gitu ya, Iga ya. Tapi enggak apa-apa, itu sudah bagus sekali. Jadi untuk kata kerja mental, Ibu jelaskan lagi bahwa kata-kata ini menggambarkan kata kerja dari perasaan kita, dari pikiran kita, gitu ya. Misalnya seperti Ibu contohkan kemarin seperti membayangkan, menyayangi, gitu ya, atau memahami. Nah, itu kan adalah sebuah kegiatan kata kerja yang menggambarkan suasana hati dan pikiran kita. Ya, jadi untuk kata kedamaian dan ketenangan itu bukan kata kerja mental. Ya, tapi tidak apa-apa, jadi nanti diperbaiki saja. Nah, coba yang lain mungkin Ega. Kira-kira ada tidak kata kerja mental untuk paragraf yang pertama? Enggak, Bu. Tidak? Tidak. Oke, kalau di paragraf yang kedua ada? Tertutup, Bu. Dia Tertutup. Vega tertutup. Iya, Bu. Nampak paragraf yang kedua? Nampak, Bu. Sudah sekarang? Sudah, Bu. Belum nampak layar Ibu? Sudah, Bu. Sudah Oh, nampak. sudah ya? Nah, di sini ada nih kata kerja mental.
Merugikan kata kerja mental enggak? Iya, Bu. Merugikan. Iya, rugi dalam hal ini tidak berbentuk. Ya, tidak berbentuk, tetapi dia dapat dirasakan. Nah, gitu ya. Nah, ini bagus Ya, sekali. Bu. Kemudian ada lagi kata di sini tidak ada lagi ya. Nah, seperti itu ya. Oke, tidak ada. Mungkin yang lain ada enggak yang punya contoh unsur kebahasaan yang lain selain yang sudah disebutkan oleh teman-teman yang tadi? Ada Taufik, Bu. Siapa? Taufik? Ya, Bu. Yang mana kalimatnya Taufik? Kata istilah potensi, Bu. Ya, kata istilah yaitu yang mana? Potensi, Bu. Apa? Potensi. Iya, Bu. Iya. Potensi juga merupakan kata istilah. Potensi itu apa? Asli. Apa itu artinya potensi? Ada yang tahu arti kata potensi? Kemampuan, Bu. Ya, kemampuan. Jadi potensi itu adalah sebuah kemampuan yang ada di dalam diri seseorang. Oke, bagus ya Taufik. Ada lagi yang lain? Unsur kebahasaan yang lain yang ditemukan di dalam teks ini? Tidak? Oke, Ibu rasa itu sudah cukup mewakili dari unsur kebahasaan yang ada di dalam teks tadi. Nah, sampai dengan di sini ada yang ingin bertanya? Bu, saya masih kurang paham di sini. Ini apa maksudnya? Itu apa maksudnya? Gitu ya. Ada? Enggak, Bu. Oke, tidak. Oke, Ibu anggap Ananda sudah paham bagaimana cara menganalisis isi, struktur, kemudian juga kebahasaan yang ada di dalam teks ceramah ya. Oke, di sini Ibu masuk lagi ya. Oke, Ibu tutup saja berarti untuk pertemuan kita hari ini dengan mengucapkan alhamdulillahirrabbilalamin. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, boleh di leave ya, boleh ditinggal ya. Apa, Bu?